Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, kami kelompok 2 akan membahas materi mengenai analisis peran auditor dalam pelanggaran kode etik Enron dan WorldCom, yang dimana video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Auditing 1 yang diampu oleh Ibu Yetri Martika Sari M. Accounting AK. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya yang beranggotakan Erlinda Novitasari, Intan Trimulyana, Indah Sartika Siregar, Lisa Octavia, Luciana Dewi, M. Dinal Mustafa, Marniasih, dan Muhammad Ferdian Salsabila. Baiklah, materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya Erlinda Novitasari. Profil perusahaan Enron dan WorldCom. Enron adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri energi yang melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi, antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron dibentuk pada tahun 1985 oleh sebuah perusahaan Houston Natural Gas dengan Internord atau penyalur gas alam melalui pipa. Sebuah perusahaan lain dalam pemipaan minyak sebagai hasil merger yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah federal Amerika. WorldCom adalah sebuah perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh. Selama tahun 90-an, perusahaan ini melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan telekomunikasi lain. Akuisisi yang besar telah terjadi pada tahun 1998 pada saat WorldCom mengambil alih perusahaan MCI, yaitu perusahaan kedua terbesar di Amerika yang bergerak pada bidang telekomunikasi jarak jauh, yang mengukuhkan posisi WorldCom menjadi operator nomor 1 dalam infrastruktur internet. WorldCom yang merupakan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan berbagai macam produk seluruh dunia seperti data, internet, komunikasi telepon, layanan telekonferensi melalui video, sampai penjualan kartu telepon prabayar untuk sambungan internasional. Perusahaan tersebut telah melakukan fraud secara besar-besaran yang berdampak pada ekonomi makro, yakni Amerika Serikat. Awal mula kasus Enron dan WorldCom. Kasus skandal akuntansi yang dilakukan oleh dunia usaha di negara Amerika Serikat pada beberapa tahun yang lalu cukup menggegerkan dunia akuntansi, terkhususnya audit. Di antaranya, skandal keuangan yang terjadi di perusahaan Enron pada tahun 2001 yang melibatkan KAP Anderson yang sempat dikenal sebagai Arthur Andersen. Pada saat itu, Arthur Andersen merupakan KAP yang termasuk dalam The Big Five. Skandal tersebut menunjukkan keterlibatan para auditor atas kecurangan dalam laporan keuangan, yaitu peran ganda yang dilakukan Andersen sebagai auditor dan juga konsultan manajemen Enron. WorldCom merupakan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat, mengakui telah melakukan skandal akuntansi yang menyebabkan perdagangan sahamnya di bursa Nasdaq terhenti. Beberapa minggu kemudian, WorldCom menyatakan diri bangkrut. Perusahaan telah memberi gambaran yang salah tentang kinerja perusahaan dengan cara memalsukan miliaran bisnis rutin sebagai belanja modal, sehingga labanya overstated sebesar 11 miliar US dollar pada awal 2002. Perusahaan juga meminjamkan uang lebih dari 400 juta US dollar kepada CEO-nya Bernard Ebbers untuk menutupi kerugian perdagangan pribadinya.
Ironisnya, meski didakwa telah melakukan pemalsuan, konspirasi, dan laporan keuangan yang salah, mantan CEO WorldCom tersebut mengaku tidak bersalah. Prinsip-prinsip kode etik profesi akuntan. Kode etik akuntan Indonesia membuat prinsip kode etik profesi akuntan yang terdiri atas 8 prinsip. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Artinya setiap anggota wajib atau harus mengimplementasikan tanggung jawab profesi dalam segala kegiatannya. Baik itu tanggung jawab dalam sesama anggota, tanggung jawab memelihara kepercayaan masyarakat, ataupun tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kepentingan umum atau publik. Kepentingan umum atau publik ini dapat diartikan sebagai kepentingan masyarakat atau institusi yang dilayani oleh anggota secara keseluruhan. Atas diberikannya kepercayaan kepada anggota, maka anggota harus terus-menerus memberikan dedikasi mereka agar mencapai tingkat profesionalisme yang tinggi. Yang ketiga ada integritas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik tadi, maka setiap anggota harus mempunyai prinsip integritas, yang artinya mengharuskan setiap anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa menyimpan suatu rahasia kepada penerima jasa. Yang keempat, ada objektivitas. Dalam prinsip objektivitas ini, setiap anggota diharuskan untuk bersikap adil, jujur, secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, dan tidak dalam benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak yang lain. Setiap anggota memiliki jasa dan kapasitas yang berbeda. Apapun jasa dan kapasitasnya, setiap anggota harus memelihara integritas pekerjaannya untuk memelihara objektivitas. Selanjutnya yaitu pelanggaran kode etik Enron. Enron merupakan perusahaan penggabungan antara Internos atau penyaluran gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung sejak tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi. Dalam kasus Enron, diketahui terjadinya perilaku moral hazard yang diantaranya memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan yang sangat besar, padahal kondisi perusahaan saat itu sedang mengalami kerugian. Memanipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar sahamnya terlihat baik-baik saja di mata para investor. Kasus memalukan ini konon melibatkan orang-orang yang ada dalam perusahaan, termasuk Presiden Amerika Serikat. Kronologis, fakta, dan data informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya perusahaan Enron ini. Board of Director atau Dewan Direktur membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan transaksi-transaksinya berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktik akuntansi dan bisnis yang tidak sehat pada saat itu sebelum konflik tersebut terungkap kepada publik. Sekian materi dari saya. Prinsip-prinsip kode etik profesi selanjutnya, yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan juga ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan dan juga pengalaman. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh
selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau menggunakan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara pemberi jasa berakhir. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip perilaku profesional. Di sini setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan juga masyarakat umum. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut, sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran kode etik dalam perusahaan WorldCom. Masalah yang terjadi dalam perusahaan WorldCom ini menyangkut tentang suatu pelanggaran etika terhadap masyarakat banyak atau masyarakat publik. Selain itu juga para pemegang saham dalam perusahaan. Karena adanya sebuah skandal-skandal dalam perusahaan besar ini telah menipu masyarakat banyak dan merugikan publik. Perusahaan WorldCom telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan cara menggelembungkan pendapatan yang mengakibatkan harga saham menjadi tinggi sekali, jauh di atas harga yang sebenarnya. Dan hal ini mengakibatkan para pembeli saham yang baru pasti merugi, dan sebaliknya para pemegang saham yang sudah lama akan menjual saham mereka dan akan meraih keuntungan yang cukup besar atau cukup luar biasa. Dan akibat dari semua ini, maka WorldCom menjadi kehilangan kepercayaan dari masyarakat maupun perusahaan lainnya, dikarenakan mereka takut akan terjadinya manipulasi lagi yang mengakibatkan kerugian besar. Dari kasus ini dapat kita katakan bahwasanya perusahaan WorldCom ini hanyalah sekedar contoh dari sebuah peradaban yang mendapatkan ilmu akuntansi menghamba kepada kepentingan pemilik modal saja, atau yang kita sering kenal dengan stakeholder. Di sini kita dapat melihat kisi dan ruang akuntansi sebagai media transparansi dan juga media pertanggungjawaban dipelintir atau disalahgunakan untuk satu alasan, yaitu untuk menguntungkan pihak pemilik modal saja. Dan untuk menjadi seorang akuntan yang profesional, seharusnya kita bisa untuk melakukan pekerjaan kita secara profesional dan juga tidak mengambil keuntungan dari pekerjaan yang kita miliki saat ini, serta
tidak memiliki tujuan-tujuan khusus dari pekerjaan yang kita miliki sebagai seorang akuntan. Selain ini, menjadi seorang akuntan haruslah berpegang pada kode etik yang ada, yang tidak tergoyahkan akan banyaknya uang dan juga suapan dari berbagai macam-macam pihak lainnya. Dan solusi yang bisa saya berikan dalam permasalahan ini seharusnya sebagai seorang akuntan yang profesional harus dapat membuat penilaian dan juga nilai-nilai yang mencakup ekspektasi publik yang menyertai munculnya akuntansibilitas dan kerangka kerja pengelolaan. Dengan tetap menggunakan standar dan seksi aturan main yang baru dimunculkan untuk memadukan antara akuntan profesional dan dapat memastikan tidak adanya diri sendiri dan atau salah paham dalam pemikiran independen, profesional, atau yang menunjukkan bahwa terdapat kekurangan independensi. Selain itu, dari pihak perusahaan juga seharusnya menegakkan keadilan dengan cara dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah melakukan suatu kesalahan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dari pihak perusahaan sendiri harus melakukan suatu transparansi atas kegiatan yang terjadi dalam perusahaan antar sesama karyawan, atasan dengan bawahan, atau dengan masyarakat bila diperlukan. Jadi itulah tadi contoh pelanggaran yang terjadi pada perusahaan WorldCom, di mana pelanggaran kode etik yang terjadi tersebut merupakan yang sangat merugikan baik dari pihak perusahaan, masyarakat maupun lingkungan sekitar. Sehingga sebagai seorang akuntansibilitas yang profesional, kita harus melihat bagaimana adanya kode etik dalam suatu perusahaan tersebut dan juga kode etik seorang akuntabilitas untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya supaya tidak terjadi pelanggaran yang tidak kita inginkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yakni tentang dampak akibat pelanggaran kode etik akuntan. Yang pertama terhadap Enron Corporation. Pada Februari 2001, nilai saham Enron terus melonjak dan juga meningkat menjadi 90 US dollar. Tetapi pada tanggal 2 Desember 2001, Enron yang merupakan sebuah perusahaan yang beromset kurang lebih 100 miliar US dollar menyatakan bahwa dirinya bangkrut. Padahal sebelumnya Enron merupakan salah satu perusahaan terbesar ke-8 di Amerika Serikat. Karena akibat dari pelanggaran kode etik yang terjadi di Enron Corporation, maka Enron tidak mampu membayar utang-utangnya dan menanggung kerugian sebesar 50 miliar US dollar. Dan pada hari itu juga harga saham Enron ikut anjlok sampai dengan 28 sen. Yang kedua, dampak pelanggaran terhadap Arthur Andersen. Kebangkrutan perusahaan Enron ikut menyeret akuntan publik, yaitu Arthur Andersen, karena diduga memanipulasi labanya. Padahal, perusahaan akuntan publik yakni Arthur Andersen sudah berdiri sejak tahun 1913. Dengan telah mencetak laba pada tahun 2008 sebanyak 8,4 miliar dolar Amerika Serikat. Akhirnya pada tahun 2001, perusahaan Arthur Andersen harus membayar utang sebanyak 32 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga perusahaan ini tidak bisa diselamatkan lagi. Melalui putusan yang dipimpin oleh Hakim Melinda Harmon, Arthur Andersen divonis hukuman percobaan selama 5 tahun dan juga denda kurang lebih 500 US dollar. Dan Arthur Andersen juga dicabut kewenangannya sebagai kantor akuntan publik di Amerika Serikat. Yang ketiga terhadap publik dan juga lembaga-lembaga publik.
di mana akibat dari pelanggaran kode etik yang terjadi pada Enron dan juga WorldCom, merosotnya kepercayaan publik terhadap kejujuran, transparansi, baik dari direksi perusahaan, perusahaan audit, dan bahkan kredibilitas pasar modal sendiri. Banyak lembaga keuangan internasional juga ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya Enron, sehingga membuat mereka semakin berhati-hati. Baiklah, dampak yang keempat yakni terhadap profesi akuntansi, di mana akibat dari kasus Enron dan Arthur Andersen, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan publik. Selanjutnya terhadap investor, di mana para pemegang saham atau investor Enron melakukan gugatan class action terhadap para big players di Wall Street Enron dengan tuduhan melakukan penipuan atau fraud. Gugatan itu perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan publik, karena kolapsnya ataupun bangkrutnya Enron juga menanggung dan juga mengguncang neraca keuangan para kreditornya yang telah meluncurkan miliaran dolar untuk saham di Enron. Selanjutnya terhadap karyawan. Ada dampak yang sangat negatif akibat pelanggaran kode etik akuntan di perusahaan Enron, di mana ribuan pegawai Enron tidak hanya kehilangan pekerjaan mereka, tetapi juga tabungan pensiun mereka. Dalam hukuman perpajakan Amerika, setiap pekerja bisa menabung sebanyak-banyaknya kurang lebih 12.000 dolar Amerika Serikat setahun dan tidak ada dikenakan pajak. Tetapi karena akibat pemberhentian secara paksa, karena Enron kolaps atau bangkrut, jadi para karyawan tidak mendapatkan dana tabungan pensiun mereka dan juga tidak mendapatkan gaji serta kehilangan pekerjaan mereka. Peran auditor dalam pelanggaran proses akuntansi pada kasus Enron dan KAP Andersen. KAP Andersen adalah salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang merupakan akuntansi mengaudit laporan keuangan Enron dan AKP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron. Hal ini menjadi penghambat proses peradilan. Sebagai auditor eksternal atau biasa dikenal sebagai akuntan publik, tindakan yang dilakukan oleh KAP Andersen terhadap pemusnahan dokumen perusahaan Enron, dan dia juga menutupi kebenaran dari keadaan sebenarnya dari keuangan perusahaan Enron yang tidak sesuai dengan hal ini standar profesional akuntan publik. Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan dilanggar oleh mereka, yang menyebabkan kebangkrutan dari keterpurukan pada perusahaan Enron. Enron adalah editor Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dengan menganipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya.
Sebagai seorang akuntan, Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam manipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen telah melakukan pelanggaran. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu peran auditor dalam pelanggaran etika profesi kasus perusahaan WorldCom. Nah, pada kasus perusahaan WorldCom ini bisa kita ketahui bahwa fraud yang dilakukan pada perusahaan WorldCom ini yaitu dengan melakukan manipulasi pada pelaporan keuangan. Nah, tujuannya agar kinerja perusahaan tersebut terlihat sangat bagus, padahal pada kenyataannya perusahaan tersebut sedang dalam masa pilot. Nah, dengan itu perusahaan bertujuan untuk menarik kembali para investor untuk menanam saham di perusahaan tersebut, dan nantinya dananya bisa digunakan untuk membangkitkan kembali perusahaan yang sedang dalam masa pilot tersebut. Tentu saja tindakan ini tidaklah bagus karena sebagai auditor eksternal di perusahaan WorldCom ini harusnya bisa bersikap independen, menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, dan tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggung jawab. Nah, karena dalam perusahaan suatu auditor itu berperan sangat penting gunanya untuk mendeteksi atau mengetahui kecurangan-kecurangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada akhir dari perusahaan Enron dan KAP Anderson. Nah, pada akhir 1990 ini saham Enron diperdagangkan dengan harga antara 80 sampai 90 US dollar per lembar saham. Dan pada kasus ini sedikit sekali yang mempertanyakan ketidakjelasan laporan kinerja keuangan perusahaan. Kasus ini Enron terkuak oleh publik. Hal ini menyebabkan dicabutnya izin KAP Arthur Andersen oleh otoritas keuangan Amerika Serikat. Nah, tentu saja keruntuhan perusahaan energi Enron ini berdampak banyak bagi dunia bisnis internasional, juga ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya perusahaan Enron tersebut. Nah, kasus Enron juga melatar belakangi munculnya Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley ini adalah nama lain dari Undang-Undang Reformasi Perlindungan Investor, atau bisa disebut The Company Accounting Reform and Investor Protection ACT of 2002 yang ditandatangani Georgia pada bulan Juli tahun 2002. Akhir dari kasus perusahaan Enron dan juga WorldCom. Akhir dari perusahaan Enron dan KAP Andersen, pada akhir tahun 1990-an, saham Enron diperdagangkan dengan harga saham antara 80 hingga 90 US dollar per lembar, dan sedikit sekali yang mempertanyakan ketidakjelasan pelaporan kinerja keuangan pada perusahaan ini. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron juga mendaftarkan kebangkrutan perusahaan mereka ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mendaftarkan proses kebangkrutan pada tanggal 2 Desember 2001. Lalu pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Setelah kasus Enron terkuak oleh publik, hal ini menyebabkan dicabutnya izin KAP Arthur Andersen oleh otoritas keuangan Amerika Serikat. Keruntuhan perusahaan energi Enron cukup banyak berdampak bagi dunia bisnis internasional. Akibat kebangkrutan Enron, pada tahun 2001, sedikitnya 5.000 karyawan telah kehilangan pekerjaannya. Kolapsnya Enron juga mengguncang neraca keuangan para kreditornya yang telah mengucurkan miliaran dolar. Banyak lembaga keuangan internasional juga ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya Enron. Kasus Enron juga melatar belakangi munculnya Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley itu adalah nama lain dari Undang-Undang Reformasi Perlindungan Investor atau The Company Accounting Reform and Investor Protection of 2002 yang ditandatangani George Bush pada bulan Juli tahun 2002.
Inti utama dari undang-undang ini adalah upaya untuk lebih meningkatkan pertanggungjawaban keuangan perusahaan publik atau good corporate governance. Sedangkan akibat dari perusahaan Enron, pada tanggal 25 Juni 2002, saham WorldCom dari 64,5 US dollar pada pertengahan tahun 1999 menjadi kurang dari 2 US dollar per saham dan turun lagi hingga kurang dari 1 US dollar yang akhirnya nilai sahamnya kurang dari 1 sen. Para pegawai WorldCom yang punya saham perusahaan sebagai bagian dari dana pensiun mereka juga mengalami kerugian. Pada akhir tahun 2000, sekitar 32% atau 642,3 juta dana pensiun mereka berupa saham dan mengumumkan akan memberhentikan 17.000 karyawan dari total 85.000 karyawan. Pada tanggal 21 Juli 2002, WorldCom mengikuti program proteksi kebangkrutan sementara dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. WorldCom melaporkan aset sebesar 103 miliar dengan total utang 41 miliar kebangkrutan. WorldCom merupakan kebangkrutan yang paling besar di Amerika Serikat. Pada tahun 2004, WorldCom berubah nama menjadi MSI dan CEO WorldCom diganti dari Abers menjadi John C. Gilmore. Scott D. Sullivan didakwa dengan hukuman penjara maksimum 25 tahun, sedangkan Ebers didakwa dengan hukuman penjara lebih dari 25 tahun.